Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sangat istimewa kehadiran seorang penulis biografi sangat-sangat produktif di Indonesia. Beliau produktif menulis tokoh nasional yang sering kita simak dari bangku pelajaran dan akhirnya dibiografikan dengan sangat bagus oleh Mas Haidar Mustafa. Assalamualaikum Mas Haidar. Assalamualaikum Mas Haidar. Waalaikumsalam Mas Nadia. Iya, Kabar sehat wabarakatuh. iya, oke. Materi yang akan kita bahas adalah menulis sosok inspiratif. Boleh izin share screen ya materinya Mas ya? Oke, siap Mas. Oke. Iya, iya. Silakan Mas Haidar 30 menit untuk presentasi dan nanti teman-teman bisa tanya jawab dan sebagainya setelah menonton video presentasi dari Mas Haidar. Selamat menyaksikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan Mas Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan hari ini berkenan memberikan kemudahan kepada kita untuk sama-sama belajar melalui kajian Zoom yang diinisiasi oleh Mas Nadio dari penerbit Diomedia. Pertama-tama saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Nadio dan penerbit Diomedia yang telah memberikan kesempatan untuk menjadi pemateri pada kesempatan hari ini, khususnya dengan tema menulis sosok inspiratif. Tema ini sangat menarik dan sesuai dengan keseharian saya sebenarnya, karena memang saya memiliki konsen untuk menulis tokoh-tokoh, sosok-sosok yang kemudian saya bukukan. Nah, sebenarnya materi untuk menulis sosok adalah materi tentang menulis kisah. Kisah itu sebenarnya ya dekat dengan kehidupan kita. Semua kita adalah orang yang memang dikaruniai kelebihan, dikaruniai kekurangan dan keunikan. Dari situlah kita bisa untuk memberikan kontribusi yang salah satunya adalah menulis sosok ini. Kalau kita bicara menulis sosok, sebenarnya menulis sosok adalah menuliskan kisah atau perjalanan hidup, juga perjuangan seseorang yang memang orang itu kita anggap spesial atau setidaknya memiliki keunikan, juga memiliki kelebihan. Sehingga dari sosok yang punya kelebihan dan kita anggap inspiratif itu, kita bisa mendapat hikmah atau pelajaran, dan kemudian karena kita menuliskannya, maka inspirasi dari sang tokoh itu akan tersebar kepada orang-orang atau pembaca yang kemudian akan meneladani dari kisah perjalanan hidup dan perjuangannya. Nah, menulis sosok ini sebenarnya merupakan sebuah usaha, sebuah pekerjaan untuk menganalisis dan menafsirkan sejumlah peristiwa yang terjadi, juga dialami dalam kehidupan seseorang. Itu bisa kita alami sendiri, peristiwa itu bisa dialami oleh orang-orang terdekat kita, sosok-sosok yang kita anggap sebagai orang hebat, sosok inspiratif, mungkin orang tua kita, keluarga kita, guru kita. Nah, dari mereka itu kita sebenarnya bisa belajar tentang bagaimana menjalani hidup itu, tentang bagaimana mereka bisa kuat dalam berjuang, kuat dalam menghadapi aneka problem kehidupannya, kemudian memiliki solusi. Nah, sesuatu yang ada pada tokoh itulah yang kemudian bisa kita ambil pelajaran dan kemudian kita tuliskan agar orang lain juga bisa menyimak kisah-kisah mereka untuk kemudian bisa meneladaninya. Bisa dilanjut, Mas? Nah, kemudian sebenarnya siapa sih yang bisa menuliskan sosok itu? Nah, sebenarnya lanjut, semua kita itu memiliki sisi keunikan,
setiap orang memiliki kelebihan dan ciri khas yang berbeda. Setiap individu pun punya kreativitas, juga kemampuan, bakat yang tentunya beragam. Kemampuan atau kelebihan masing-masing orang antara yang satu dengan yang lainnya itu tentu saja berbeda. Keunikan setiap orang inilah yang kemudian melahirkan kemampuan atau kesenian untuk menuliskan profil seseorang atau tokoh yang bisa kita sebut dengan pekerjaan menuliskan sosok. Jadi artinya adalah bahwa setiap orang, kita semua teman-teman itu sebenarnya memiliki kemampuan untuk menulis sosok atau tokoh yang kita anggap menarik, punya kelebihan, sosok inspiratif. Nah, dari mereka, karena kita bisa dekat dengan mereka, kemudian kita tentu saja bisa menuangkan pelajaran-pelajaran aneka pernik kehidupan yang kita saksikan dari sosok itu untuk kemudian kita hadirkan ke dalam sebuah tulisan yang unik yang bisa menggugah pembaca. Nah, kemudian bagaimana sih kalau kita cara kita untuk menuliskan sosok tokoh itu ada triknya teman-teman. Yang pertama adalah tentukan sosok yang akan kita tulis. Nah, di tahap ini kita sebagai penulis harus sadar bahwa setiap orang punya nilai lebih, juga memiliki sisi kekurangan, di mana kelebihan atau kekurangan itu ada pada setiap orang, termasuk tokoh yang ingin kita tulis. Nah, dari keunikan, kelebihan, kekurangan, juga punya suka dan duka dalam menjalani alur kehidupannya, itulah yang kemudian akan kita rangkai menjadi sebuah narasi cerita. Kisah hidup sosok yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya inilah yang kemudian harus membuat kita terpantik untuk memunculkan kreativitas, kemudian terobosan, sehingga bagi kita yang akan menuliskan sosok itu akan menceritakan kisah hidup sosok yang ingin kita angkat, kisah hidup atau sisi perjuangannya itu dengan narasi yang menarik, dengan cerita yang memikat pembaca. Nah, menulis sosok dengan keunikan ini tentu saja adalah menulis tentang gaya penulisan yang sampai kepada pembaca, yang bisa dipahami oleh pembaca. Karena tulisan yang baik itu adalah tulisan yang bisa diketahui maknanya oleh para pembaca. Oleh karena itu, tugas seorang penulis adalah menyampaikan cerita itu sebisa mungkin bisa mudah dipahami oleh pembacanya. Kemudian yang kedua adalah mengetahui detail tentang sosok yang akan kita tulis. Kita sebagai penulis sosok tentu saja harus mempunyai data diri, juga mengetahui secara detail totok atau sosok yang akan kita tulis itu. Nah, dari mana sih teman-teman kita akan mendapatkan data sosok yang hendak kita tulis itu? Sebenarnya banyak sumber yang bisa kita jadikan acuan untuk mendapatkan profil dari tokoh yang akan kita angkat. Seperti melakukan wawancara dengan sang tokoh, jika tokoh itu masih hidup, juga bisa wawancara dengan anggota keluarga, handetolan, kerabat, atau siapa sajalah yang mengetahui sang tokoh itu. Ini ketika tokoh ini sudah meninggal dunia. Nah, kemudian juga kita bisa membaca buku-buku yang membicarakan tentang sang tokoh. Juga kita bisa mencarinya dari berbagai jurnal, dari berbagai karya tulis yang mungkin bisa ditinggalkan oleh tokoh yang akan kita tulis. Nah, kemudian teman-teman yang penting kita perhatikan dalam menulis sosok ini adalah kita harus sebisa mungkin memiliki data primer. Data ini sangat penting karena penulisan sosok adalah menuliskan fakta kehidupan seseorang. Dan ini tentu saja tidak bisa dibuat secara bebas sebagaimana kita menuliskan cerita fiksi. Ada pakem yang harus dipegang, sehingga wawancara menjadi salah satu hal yang sangat penting ketika kita ingin terjun menjadi seorang penulis sosok. Apalagi jika akan menulis sosok yang masih hidup. Nah, ini wawancara selain untuk konfirmasi terkait topik yang ingin diulas dan kita bahas, wawancara yang kita lakukan dengan tokoh atau kerabatnya ini akan memunculkan sense atau hal yang berbeda dan pengenalan lebih mendalam kepada sosok yang
bersangkutan, sosok yang akan kita tulis itu. Lanjut, Mas. Nah, kemudian hal penting yang harus kita lakukan sebelum kita terjun untuk menjadi seorang penulis tokoh atau sosok adalah penulis sosok itu bukan berarti kita menulis biografi tanpa wawancara, teman-teman. Ya, sebenarnya sah-sah saja sih jika kita ingin menulis sosok tokoh tapi tidak dengan melakukan wawancara. Ada banyak penulis yang menghindari wawancara dengan berbagai macam banyak alasan. Salah satunya adalah mempersingkat waktu. Hanya saja jika penulis melakukan wawancara sebelum menuliskan sosok itu, ini adalah langkah yang terbaik. Karena wawancara ini akan sangat berguna untuk mendapatkan data yang mendalam terkait sosok yang ingin kita tulis. Nah, teman-teman, data yang baik akan memudahkan penulis untuk menuliskan perjalanan hidup dan perjuangan dari sosok yang hendak kita tulis itu. Oleh karena itu, seperti yang sering saya lakukan adalah bahwa sebelum menulis saya memang mengumpulkan data-data primer dari wawancara. Nah, itu karena saya memiliki keyakinan bahwa kehidupan seorang tokoh itu memang harus digali dengan tokoh yang kita angkat. Kemudian langkah yang ketiga adalah cerita hayat perjuangan tokoh yang akan kita tulis itu. Sebagai penulis sosok, kita harus menyadari bahwa dalam menuliskan kisah hidup, kisah perjuangan seseorang, jalan cerita hidup manusia atau sosok yang kita angkat itu tidak akan pernah bisa kita tulis dengan narasi yang sangat lengkap. Oleh karena itu, maka kita harus pandai-pandai menonjolkan sisi mana yang harus kita ulas, sisi mana yang tidak, sisi mana yang memiliki nilai jual, dan sisi mana yang tidak. Jadi dalam menceritakan sosok ini kita harus pandai-pandai memilah antara yang memang harus dihadirkan dengan mana yang memang tidak perlu untuk dipublikasikan. Maka penulis sosok atau penulis biografi yang baik adalah penulis yang bisa fokus pada satu hal dan dapat terangkai dengan nilai historis dalam alur kehidupan sosok yang diangkatnya. Sehingga menuliskan perjalanan hidup seseorang itu tidak akan pernah bisa lengkap dan utuh. Mengingat kehidupan sosok manusia itu sangat panjang dan beragam, juga berliku dalam kehidupannya. Jadi, teman-teman, jika kita ingin menulis sosok, dengan cara yang terbaik adalah ambil sisi terbaik dari tokoh yang kita angkat itu, kemudian jadikan sisi terbaik itu sebagai cerita yang menarik dan inspiratif, sehingga menggugah kesadaran pembaca untuk mengambil hikmah dan meneladani aneka pelajaran dari sosok inspiratif yang kita tulis dan kita hadirkan ke sidang pembaca. Kemudian yang keempat adalah kita harus paham betul tentang nilai dari sosok yang akan kita tulis itu. Salah satunya adalah konflik. Konflik di sini bukan hanya perseteruan antar manusia saja, teman-teman. Tapi konflik di sini bisa kita maknai dari berbagai apapun yang terjadi pada tokoh. Konflik yang berhubungan dengan kehidupan, dengan keadaan yang pernah terjadi pada sosok yang kita tulis, itu juga harus kita jadikan sebagai nilai yang harus kita lirik sebelum kita memutuskan untuk menuliskan sosok ke dalam sebuah cerita. Misalnya tokoh itu pernah jatuh miskin atau pernah mengalami kegagalan, memiliki konflik batin atau konflik apapun. Maka dari situlah kita bisa belajar tentang bagaimana tokoh yang kita tulis itu menyelesaikannya, bagaimana dia bisa bangkit dari kemiskinannya kemudian menjadi berkecukupan, bangkit dari kegagalannya kemudian bisa sukses, bisa keluar dari konflik batinnya, dari yang tadinya terpuruk kemudian menjadi pribadi yang memiliki solusi hebat, menjadi pribadi yang penuh semangat dan bergairah. Nah, itu adalah nilai sosok yang tentu saja bisa kita tampilkan, karena itu bisa membangun sebuah cerita atau narasi
kehidupan sang sosok ini sebagai sosok yang penuh pelajaran dan bisa diteladani oleh pembacanya. Maka lika-liku dari seorang sosok ini akan menjadi sebuah cara bagi kita untuk menonjolkan sisi mana sih yang baik dan tidak dari tokoh ini untuk kita ulas. Penulis sosok atau biografi juga harus menyadari bahwa sosok yang kita tulis itu memiliki sisi keunikan. Nah, ini seperti yang saya paparkan di awal, teman-teman, bahwa masing-masing individu ini memang mempunyai kelebihan, kekurangan, juga keunikan. Nah, jadi keunikan ini dapat dilihat dari misalnya gaya hidup, caranya menyelesaikan masalah, menghadapi kegagalan, dan bahkan keunikan itu dapat kita lihat dari sosoknya yang tidak umum di mata masyarakat loh. Keunikan bukan hanya pada ranah praktik, teman-teman, tapi juga pada ranah ide, gagasan, cara berpikir, dan lain sebagainya. Nah, nilai-nilai inilah yang seharusnya bisa kita ambil pelajaran dari seorang tokoh. Kemudian dari situ kita menjadikannya sebagai sosok inspiratif yang menginspirasi, dan dengan tulisan yang kita buat maka apa yang ada pada sosok itu kemudian akan menjadi pelajaran yang berharga bagi pembaca. Juga sisi keunikan dari seseorang itu juga bisa dilihat dari kepribadiannya yang tentu saja berbeda dengan orang lain. Nah, ini bisa dilihat dari hasil temuan baru dalam suatu hal atau pemikiran dari sosok yang kita angkat. Keunikan juga bisa melebihi batas hal yang ada pada umumnya. Ini merupakan bentuk keunikan seseorang atau seorang tokoh yang harus kita lihat agar bisa menghasilkan karya tulis yang menarik dan inspiratif. Nah, kuncinya teman-teman bahwa seorang penulis tokoh itu akan dapat menghasilkan tulisan yang menggugah, penuh inspirasi ketika dia mampu untuk membaca nilai lebih dari sosok itu. Kemudian yang kelima, dan ini adalah sangat penting, adalah tempatkan sosok yang kita tulis itu sebagai manusia biasa. Setiap manusia itu di samping memiliki kelebihan juga memiliki kekurangan, dan ini tidak bisa dinafikan, teman-teman. Jadi kalau kita ingin serius menulis tokoh, ya kita hadirkan tokoh itu apa adanya secara utuh. Bagaimana dia saat ada di atas, kemudian bagaimana kondisinya ketika jatuh, bagaimana caranya menghadapi masalah, bagaimana caranya menjalin hubungan dengan orang lain, bagaimana caranya bersosial masyarakat. Nah, ini bagaimana caranya bisa berjuang sehingga bisa berhasil, bagaimana dia melakukan sesuatu ketika dalam keadaan terpuruk. Nah, ini harus kita tampilkan semua. Karena narasi atau penulisan sosok, biografi sosok yang baik itu adalah yang menceritakan tentang kelebihan dan kekurangan dari tokoh itu. Jadi ketika kita menuliskan seorang tokoh, jangan kita mendewa-dewakan seakan tidak memiliki kesalahan, tapi juga jangan sekali-kali menjatuhkan, karena seburuk-buruk orang itu pasti memiliki kelebihan, dan sebaik-baik orang itu pasti memiliki kekurangan. Maka harus kita tampilkan apa adanya. Lanjut, Mas. Nah, kemudian sebagai penulis, agar kita menyambung pembahasan di atas tadi, adalah kita harus memiliki sisi objektivitas. Ini menjadi hal yang sangat penting bagi seorang penulis, karena sudah menjadi keharusan bagi seorang penulis sosok untuk harus mempersiapkan mental lebih, bukan sekedar dari sisi materi data-data saja. Penulis juga harus bisa menempatkan sudut pandang terhadap sosok yang hendak ditulisnya. Sudut pandang ini memang penting, harus kita pilih terlebih dahulu untuk mendekatkan kita dengan pembaca. Misalnya dengan penulisan sudut pandang pertama, aku, saya. Nah, ini akan memudahkan pembaca untuk mudah berinteraksi, seakan-akan berinteraksi langsung dengan sang tokoh. Tapi kita juga bisa menggunakan sudut pandang ketiga, menempatkan diri kita sebagai dalang, menceritakan tokoh itu dengan mereka ke kita. Nah, itu juga akan memiliki sisi lebih. Tetapi bagi saya sendiri, menggunakan sudut pandang pertama adalah hal yang sering saya lakukan, karena ini bisa memudahkan pembaca untuk menjalin ikatan emosional dengan sosok yang kita angkat. Gitu,
teman-teman. Nah, ada hal penting yang harus kita pikirkan sebelum kita memutuskan untuk terjun menuliskan sosok atau bahkan menjadi seorang penulis biografi. Pertama, apa yang membuat sosok ini menjadi istimewa dan menarik sehingga kita ingin menuliskannya. Kemudian kita juga harus memikirkan dampak apa yang sudah sosok ini lakukan. Kemudian juga sifat apa yang menarik dari sosok ini. Kemudian kelebihan dan kekurangan apa saja yang ada pada sosok yang ingin kita tulis itu. Kemudian kejadian apa yang membentuk atau mengubah kehidupan sosok ini sehingga menjadi menarik dan layak untuk dibagi dan diteladani oleh orang lain. Kemudian kita juga harus bertanya tentang bagaimana cara sosok yang ingin kita tulis ini dalam mengatasi setiap hal yang merintanginya. Bagaimana dia bisa menghadapi risiko, kegagalan, kejatuhan, dan akhirnya menjadi sosok yang menginspirasi. 6 hal ini harus kita pikirkan dan harus bisa kita jawab sebelum kita memutuskan untuk menulis seorang tokoh. Nah, tentu saja cerita tentang sosok atau biografi itu akan sangat menarik jika kita menggarapnya dengan struktur penulisan yang baik. Di sini saya juga akan membahas tentang beberapa hal yang menjadi struktur penulisan tokoh. Yang pertama adalah pengenalan situasi cerita. Penulisan sosok yang baik hendaknya digarap atau ditulis dengan situasi cerita atau orientasi yang baik, teman-teman, sesuai dengan fakta dan alur cerita yang memang tepat sesuai dengan cerita sosok yang akan kita angkat itu. Di bagian ini pula penulis juga hendaknya mengenalkan latar cerita kepada pembacanya, mencakup tempat kejadian, waktu terjadinya suatu peristiwa yang dialami tokoh kita, juga bagaimana sebuah peristiwa bisa terjadi dan dialami sosok yang hendak kita angkat itu. Di sini pula penulis hendaknya mengenalkan karakter dan watak dari sosok yang akan kita angkat ini, juga mengenalkan hubungan antar tokoh yang mungkin terjadi ketika kita menarasikan cerita tokoh ini, sekaligus merumuskan atau menata adegannya. Kemudian yang kedua adalah mengungkap kejadian dengan sedetail mungkin. Cerita biografi harusnya digarap oleh seorang penulis dengan menceritakan peristiwa awal dan menjadi masalah besar yang terjadi pada tokoh itu. Ini bisa kita lihat dari mungkin sisi pertentangan, permusuhan yang terjadi antara sosok yang ditulis dengan orang lain ataupun dengan keadaan yang bisa jadi memang sedang dialaminya. Ini termasuk juga mengungkapkan kesulitan, kesukaran, tantangan, juga rintangan-rintangan yang dialami oleh sosok yang bersangkutan. Nah, semua kejadian ini harus kita bangun menjadi sebuah alur cerita yang menarik, karena ini penting untuk merangkai sebuah cerita yang menentukan ending cerita itu sendiri. Mau berending bahagia atau susah, nah itu harus kita tata dari awal, yaitu tentang bagaimana kita menyusun alur cerita dalam pengungkapan kejadian di bagian ini. Kemudian yang ketiga dari struktur penulisan sosok ini adalah tentukan dulu konflik. Nah, ini mengungkap terjadinya peningkatan situasi yang dihadapi tokoh yang kita tulis terkait dengan suka duka, susah senang, mudah sulit, juga keterlibatan tokoh dalam berbagai situasi yang dihadapinya, teman-teman. Di mana hal ini menambah porsi dari apa yang dirasakan oleh sosok yang bersangkutan, juga bertambahnya kebahagiaan atau kesulitan-kesulitannya. Tentukan konfliknya dulu, kemudian atur jalan ceritanya, kemudian kita akan ketemu klimaks dari cerita yang kita tulis itu. Kemudian yang keempat adalah turning point atau puncak dari konflik itu. Pada bagian ini, tugas kita untuk menyajikan puncak dari sebuah konflik yang dihadapi tokoh yang kita tulis. Atau
ini bisa juga kita sebut dengan klimaks cerita itu tadi. Nah, dalam struktur kepenulisan cerita ini berlaku baik untuk cerita fiksi maupun non-fiksi ya. Ini adalah bagian inti daripada sebuah cerita yang kita tulis. Berkelimak bahagia atau sedih, menyakup juga perubahan nasib yang dialami oleh sosok yang kita ceritakan. Contohnya, apakah sosok dalam cerita ini berhasil menghadapi rintangannya dan kemudian menjadi orang yang berhasil, atau juga justru gagal karena tidak bisa menghadapi rintangan yang ada. Nah, ini perlu kita gali lebih dalam. Kemudian yang kelima, kita juga harus pandai-pandai untuk menyelesaikan konflik itu. Bagian ini merupakan akhir dari sebuah cerita secara keseluruhan, teman-teman. Di bagian ini kita sebagai penulis harus mampu untuk menjelaskan dan memberikan penilaian terkait dengan klimaks cerita itu tadi, yaitu memberikan penjelasan atau catatan atas nasib yang dialami oleh tokoh yang kita tulis. Di bagian ini pula hendaknya kita bisa menyampaikan tentang kondisi akhir dari apa yang dialami oleh sosok yang kita tulis itu. Karena ini penting bahwa klimaks cerita itu akan menentukan sebuah penulisan sosok ini menarik atau tidaknya. Kemudian kita lanjutkan dengan teknik penulisan sosok. Nah, penulisan sosok atau biografi yang baik itu harus dilakukan dengan teknik-teknik berikut ini. Yang pertama adalah tentukan pembaca. Ini hal pertama yang harus kita lakukan sebelum kita memutuskan untuk menulis sosok atau biografi, teman-teman. Kita tentukan siapa yang akan membaca tulisan kita. Misalnya untuk tulisan ini untuk kalangan remaja, dewasa, orang tua, atau bisa juga kita spesifikasikan bahwa tulisan kita untuk umur 15 tahun ke atas. Nah, kemudian di bagian ini juga kita juga harus pandai untuk menantikan target pembaca karena akan membuat kita menjadi tahu bagaimana harus menyusun jalan cerita dalam cerita sosok kita. Misal target pembaca kita adalah remaja, maka gaya penulisan kita juga harus yang dekat dengan pemahaman mereka dong. Kalau kita menyajikan tulisan untuk orang tua, ya kita harus sesuaikan dengan pemahaman mereka. Nah, kemudian yang kedua, kita juga langsung menentukan ide dan tema. Hal ini berlaku baik untuk penulis pemula maupun profesional. Ide ini merupakan gambaran umum tentang jalan cerita yang ingin kita tulis. Maka tentukan ide dan tema ini sebelum kita memutuskan untuk menulis tokoh. Kemudian yang ketiga, kita juga harus pandai untuk membaca karakter sosok ini dengan kuat. Dalam sebuah penulisan sosok, karakter tokoh merupakan kunci dalam cerita. Nah, ini harus kita selami lebih dalam. Kemudian yang keempat adalah kita harus pandai menyusun plot yang bagus agar jalan cerita dalam penulisan sosok ini menjadi menarik. Kemudian yang kelima, setting yang menarik. Nah, setting ini juga perlu kita lakukan, teman-teman, agar jalan cerita itu tidak monoton. Setiap kehidupan tokoh itu terjadi di tempat yang berbeda, dalam situasi yang berbeda. Nah, ini harus kita narasikan semenarik mungkin, agar tokoh yang kita tulis itu menjadi sosok yang hidup dan menarik pembaca untuk membaca tulisan kita sampai akhir. Kemudian selanjutnya, yang keenam adalah perkaya tulisan kita itu dengan pesan moral. Nah, dalam setiap tulisan itu hendaknya mengandung pesan-pesan moral. Pesan-pesan ini harusnya pesan-pesan yang kaya tentang pelajaran, kaya tentang hikmah, kaya tentang berbagai hal yang bisa diambil pelajaran oleh pembaca. Narasi cerita harus dibuat sedemikian rupa. Nah, kemudian dari beberapa hal yang sudah saya paparkan, sudahkah kita siap menulis sosok, teman-teman? Nah, kalau harusnya ketika kita sudah tahu tentang teknik cara menulis sosok, itu harusnya kita juga sudah tahu tentang
penentuan, wah ada sosok nih inspiratif dalam kehidupan saya, misalnya orang tua saya, kakak saya, tetangga saya yang udah jadi orang berhasil, guru-guru saya. Nah, ketika sudah menyimak paparan saya tadi, maka saya akan memberikan satu tugas penting bagi teman-teman. Tuliskan sosok yang kamu anggap inspiratif dan kehidupannya layak untuk diteladani oleh orang lain. Nah, ini sosok ini bisa kalian tentukan sendiri. Mungkin ayah, ibu, kerabat, dan siapa saja yang masih punya hubungan dengan diri kamu, dan kemudian kamu juga mengenalnya. Tuliskan sosok itu dengan semenarik mungkin, dengan berdasar pada kiat-kiat yang sudah saya paparkan, dan nanti akan diterbitkan oleh Mas Ngadio melalui penerbit Dio Media. Betul Demikian sekali. Mas Ngadio. Wah, keren sekali Mas Haidar pengalamannya, pemaparannya, dan juga karya-karyanya. Dan sekarang tidak hanya Mas Haidar yang bisa menulis sosok inspiratif, teman-teman yang ikut di kelas ini pun punya tugas menulis sosok inspiratif. Nah, bebas, mulai dari yang terdekat, yang paling gampang, atau mungkin sosok yang menginspirasi Anda bisa mulai ditulis. Demikian pemaparan materi dan juga tugasnya, ya. Nanti kami tunggu untuk diskusinya, dan juga kami akan tetap menunggu naskah Anda tentang sosok yang Anda akan tulis dan akhirnya bisa kami terbitkan secara kolaboratif. Mas Haidar, terima kasih banyak. Sampai jumpa di diskusi, Mas, ya. Siap, Mas Ngadio. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas banget loh ya rekamannya. 30 Saya menit ya izin ini ya. stop. Iya. Akhirnya kita sudah selesai tapping materi dan Bagus nggak Mas rekamannya? ya nanti saya kirim ya. Oke, Mas. Saya kirim Peserta linknya. berapa itu? Banyak ya? Sekarang 5, tadi tambah 1. Oh, siap. Iya. Ini masih direkod loh ini, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan Bisa dipotong. nggak apa-apa. Oke, Mas ya. Nanti kita lanjut WA. Oke. Yuk, Oke, siap. assalamualaikum. Waalaikumsalam.